Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di Plants Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, tanaman buah, bonsai, mulai membahas manfaat-manfaat dan rahasia-rahasia tanaman hias. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang bisa menyerap racun ataupun karbon dalam ruangan yang cocok jika diletakkan dalam ruangan. Karena dalam ruangan ini hampir tidak ada cahaya matahari yang masuk ya, jadi kita harus pintar memilih tanaman-tanaman yang cocok untuk di dalam ruangan, yang tahan, yang mungkin intensitas penyiramannya juga tidak terlalu sering, bisa jadi seminggu sekali, karena jika terlalu sering mungkin ya bacak, kotor, ataupun nanti bisa mengakibatkan busuk akar. Dan sebelum kita lanjut konten, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Berbicara tentang indoor ataupun tanaman hias dalam ruangan, banyak syarat ya yang harus kita pertimbangkan, karena yang jelas tidak ada cahaya dan mungkin penyiraman yang tidak bisa terlalu sering. Tanaman yang cocok adalah yang dalam jenis aroid, bisa dari jenis anthurium, philodendron, scandipsus, dan lain-lain. Tapi jika untuk aglonema, keladi, ataupun alocasia kurang cocok ya, karena kalau dari tiga jenis ini bisa rawan lonyot jika dia kurang cahaya. Dan yang mampu hidup tanpa cahaya jenis anthurium dan philodendron. Jika kita memilih dari jenis variegata seperti ini, yang kita lakukan, kita tidak bisa meletakkan ini terus. Setidaknya kita setiap pagi atau 2 hari sekali kita harus menjemur di tempat yang terkena sinar matahari intensitas 50-60% di bawah paranet ataupun di pagi hari 2-3 jam sehari untuk variegata. Setelah itu bisa kita masukkan lagi ke dalam ruangan, karena jenis variegata ini sangat membutuhkan cahaya. Dan untuk penyiraman sendiri, ketika sudah mapan akarnya, bisa kita lakukan 3 atau 4 hari sekali. Dia cenderung bisa lebih aman, tidak gampang gosong, tapi mungkin hanya sedikit repot kalau untuk jenis-jenis variegata seperti ini, ataupun jenis-jenis variegata seperti berlemak seperti ini. Ya. Tapi kalau untuk jenis-jenis tanaman hijau seperti ini Ataba poense, jenis-jenis philodendron ya terutama ya, ataupun anthurium yang hijauan, ini diletakkan di sini cukup keluarkan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali cukup. Tetap bagusnya dikeluarkan ya, karena nggak dikeluarkan pun insya Allah nggak mati. Akan tetapi mungkin daunnya kusam karena stomatanya tidak bisa menyerap cahaya matahari dan tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Makanya 1 bulan sekali atau 2 kali tetap harus dikeluarkan untuk sinar matahari. Dengan meletakkan tanaman-tanaman philodendron atau anthurium di dalam rumah seperti ini ataupun di teras rumah, itu selain untuk keindahan, kenyamanan, rumah terkesan adem, juga bisa menyerap racun ya, ataupun debu-debu yang berterbangan itu bisa diserap oleh tanaman-tanaman ini. Makanya sesekali jika ada hujan dikeluarkan dan dihujan-hujankan agar daunnya bersih, karena dia juga menyerap racun dan kotoran-kotoran. Jadi banyak sekali manfaatnya selain untuk keindahan, tapi jika di dalam ruangan kita tidak bisa mengambil nilai lebih, atau mungkin secara bisnis kurang ya, karena yang jelas pertumbuhannya dia lebih lambat. Karena namanya di dalam ruangan, jadi proses fotosintesisnya juga kurang maksimal. Hanya untuk sekedar penyejuk mata. Tidak bisa, karena yang jelas pertumbuhannya lebih lambat dan daunnya juga mungkin tidak seseger yang di luar. Tapi untuk menjaga kesegaran daunnya itu sendiri, untuk jenis variegata, saya ingatkan lagi, jemur 2 hari sekali atau 3 hari sekali dengan intensitas 40-60%. Dan untuk jenis-jenis hijau, seperti Ataba poense seperti ini, atau jenis hijau dari jenis yang lain, bisa kita jemur sebulan 2-3 kali untuk membuka stomatanya dan agar daun tidak kusam. Dan jika sudah mapan seperti ini,
Ini tidak kita siram 1 bulan pun insya Allah tidak mati ya. Karena jenis tanaman philodendron ini sangat tahan, kuat, dia mampu hidup tanpa cahaya sekalipun. Selain untuk keindahan, kenyamanan, rumah terasa adem. Tapi sebaiknya, kalau saran saya, ketika kita ingin meletakkan tanaman-tanaman seperti ini, kita harus punya double ya. Jadi bisa kita aplus atau lukir. Mungkin minggu pertama ini tanaman ini, minggu kedua tanaman ini kita keluarkan, kita ganti dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Memang agak sedikit repot, tapi ya namanya demi kenyamanan. Jadikanlah rumahmu sebagai surgamu, rumahku surgaku. Ada istilah seperti itu. Agar rumah terasa adem, nyaman ya. Bisa juga diletakkan di teras-teras seperti ini untuk penyejuk mata, dengan harapan kita bisa nyaman di rumah. Oke, mungkin sampai di sini. Itulah tanaman-tanaman yang cocok, dan ini sudah saya buktikan, terutama di anthurium dan philodendron sangat cocok sekali untuk tanaman indoor atau dalam ruangan. Mungkin sampai di sini, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jika ada hal-hal yang mungkin ini ditanyakan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.